Jangan diomongin karena kita bakal langsung masuk ke dalam in-game. Tentunya masih di Geek Fam versus Ararki Hoshi sebagai tim tuan rumah. Yap. Akankah Geek Fam memantapkan dirinya dengan kemenangan 2-1 atau Ararki Hoshi akan membalikan keadaan Gia Joshua? Iya, apakah RRQ masih bisa menunjukkan kualitasnya sebagai sang juara bertahan paling kuat di Indonesia atau Geek Fam bisa merubah perspektif itu di mata masyarakat? Yang kali ini kita udah lihat Zuns saling berhadapan dengan Saiko, yang kali ini Saiko menggunakan Akainya kembali seperti di game pertama tadi. Yang luar biasa Akai dengan flicker tentunya dan juga Hurricane Dance yang akan kita tunggu bersama-sama saudara Oji. Iya, bukan hanya itu aja. Ternyata dari game Geek Fam mereka masih dengan meta yang sama. Dengan agresivitas cukup tinggi dari Geek Fam yang cukup mengagetkan untuk gue pribadi. Gue benar-benar kaget banget Geek Fam bermain seperti ini dan konsisten di 3 game. Iya. Dan itu yang harusnya dilakukan oleh tim-tim lain yang misalnya mereka gak takut siapapun lawannya itu. Iya. Jangan ada sampai buff nama. Dan bahkan Finn seperti yang gue bilang, Udah dia mulai. punya dendam pribadi kayaknya dari Freeze ini karena seorang Finn. Dia akan menunjukkan kapabilitasnya sebagai salah satu support terbaik yang hadir di MPS 17 Gio. Benar banget, dan turtle yang pertama sudah di tengah-tengah line of down bisa diamankan oleh BBW dengan Lancelotnya. Kali ini Albert sedang berusaha menggunakan segala kemampuannya untuk mendapatkan purple buff. Tapi sementara itu kalau kita lihat R7 masuk dengan roamingnya ke arah mid. Sudah mulai ada serangan mencoba untuk melakukan Hurricane Dash tapi ternyata belum mendapatkan timingnya dan ternyata first blood diamankan oleh seorang Kagura Freeze. Yes, first ball didapatkan karena sudah di counter oleh seorang Saiko. Saiko kali ini juga masih level 3, belum punya Hurricane Dance. Mungkin punya Hurricane Dance kali dia akan sedikit aman ya. Iya. Dia nggak bakal terburu-buru kayak ini. Benar-benar. Kalau misalnya tadi udah punya Hurricane Dance mungkin akan berbeda kasusnya. Dan kalau kita lihat sekarang Baby sepertinya sudah mengamankan dirinya ke arah orange buff dan kali ini dari segi item. Dari Cloud-nya sendiri sudah ada Nipple Blade dan coba mengarah ke Demon Hunter Sword dengan ada Benedetta juga dengan Warrior Boots-nya. Dan segera mengarah ke arah Bloodlust. Seperti juga dari Bloodlust emang early seperti ini emang cukup lumayan memberikan perlawanan. Ada Blazing Duet yang Oh dikeluarkan my oleh god, seorang Blazing Albert. Duet-nya nggak berhasil mendapatkan para seorang Freeze tapi dilempar ke belakang dan Albertnya berhasil ditumbangkan. Malah kerugian yang cukup banyak untuk Ararki Hoshi Gio. Iya, Hurricane Dance ya tuh barusan. Di saat ini Albert lagi-lagi terpick off di early game. Satu terpick off, ingat jungler agak sedikit lama dari seorang Albert. Mungkin untuk farming seperti di game sebelumnya. Benedetta memilih untuk ke final ball ke arah belakang. Adam akan menjadi pilihan kali ini. Ada Baby Penta Magic ke arah belakang. Dan coba mendapatkan Saiko akan menjadi pilihan. Gak peduli apapun yang terjadi. Ternyata Geek Fam berubah haluan. Mungkin tadi Finn, sekarang Saiko. Itu dia, Saiko karena dengan Akainya di match pertama tadi, di game pertama emang menjadi bulan-bulanan, bukan menjadi bulan-bulanan, menjadi momok bagi tim Geek Fam. Dan kali ini benar-benar menjadi orang yang harus di-lock banget. Kita lihat benar, Saiko selalu menjadi target Udah dari gue Geek Fam. bilang, kali ini ganti targetnya. Iya. Free sudah nggak peduli lagi ke arah Finn, tapi lebih memilih ke arah Saiko. Pisiko bakal menjadi benar-benar bulan-bulanan karena di game yang pertama dia luar biasa dengan seorang Akainya. Babi lebih sabar terlebih dahulu. Kali ini Babi juga retribusinya ada. Oke, retribusinya ada. Dan nggak mungkin untuk dicolong oleh seorang Albert yang berada di posisi bottom lane. Dan Albert kemungkinan besar bakal coba untuk mencolong purple buff Finn, mengganggu pergerakan hero top lane. Kayaknya Adam memilih untuk lebih sabar untuk farmingnya. Iya, ada Saiko yang diejector oleh seorang Zuns kan kali ini masih mencoba untuk melakukan rotasi dari mid, ambushnya menuju ke arah bottom lane. Oke, tapi kali ini kita lihat para permainan dari RRQ. Mereka masih bertahan, sedangkan Adam kayaknya sudah berada di 3000 gold. Dan R7 bakal mencoba untuk mencuri posisi satunya. Dari bottom lane, Whisking masih ada Purify dan masih berhasil untuk kabur. Di arah top lane masih mau lebih dari R7. Dan Ai belum dikeluarkan, hanya Dash saja yang dikeluarkan oleh seorang R7. Iya, karena kalau kita lihat dari sekarang dilakukan oleh seorang Finn ya, masih belum mau ngambil inisiatif penyerangan terlebih dahulu ya. Betul banget, Semarang betul. Kali ini para pemain dari tim RRQ Blazing Duet di arah mid lane hanya untuk eliminasi seorang Albert. Lebih sahabat terlebih dahulu. Baby mengambil usaha demi seorang Albert. Renty juga masih bertahan. Ada satu one dispersion dan juga rotation membuat seorang Zul terkena damage cukup banyak. Finn, pertukaran cukup adil kayaknya dan satu wall flame shot almost is never enough. Iya, hampir memang tidak pernah cukup untuk mendapatkan satu kill terhadap lawan-lawan. Dan kalau kita lihat sekarang udah ada Adam yang mengambil objektif gaming ke arah gold buffnya. Dan kali ini Albert ini sebenarnya agak cukup
berat ya bagi Albert karena Iya. seorang Psycho menjadi target dari tim Geek Fam. Otomatis Wow. Albert harus mencari cara untuk bisa survive tanpa adanya seorang Psycho. Menurut Profesor KB bagaimana? Kalau aku sih melihatnya gimana mereka mencoba untuk bermain pelan-pelan ini sih, pelan-pelan kiting sih dari RRQ Hoshi. Kalau misalkan emang mereka mau mengembalikan keadaan, Iya. main bush adalah jawabannya. Tapi balik lagi, Geek Farm ini punya freeze. Freeze ini akan selalu ngecek bushnya. Itu poin yang sangat-sangat apa ya, bisa dimaksimalkan banget bagi tim Geek Farm di game yang ketiga. R7, hati-hati ternyata Vin yang dilempar ke arah sana ejectanya. Asap Bubble belum dikeluarkan. Rotation dan juga dispenser sudah dikeluarkan. Vin setengah darah dan bakal di cover habis-habisan oleh para pemain dari tim RRQ Hoshi di area top lane. Nggak jadi untuk mendapatkan satu buah turtle. Albert setengah darah tarik dan ternyata seperempat ini bakalkah dia bertahan? Harusnya bisa bertahan. Coba dikejar, nggak peduli. Albert mau kemana? Nggak bisa pulang langsung landing duet. Ternyata Albert salah jalan. Nggak Iya. boleh pulang. Maunya digoyang. Itu Nggak dia. boleh pulang dan ternyata Weekend Dance nggak berhasil mendapatkan seorang Adam. Langsung ada cross mountain ke arah belakang. Mencoba di cover tapi sepertinya Adam harus ditumpahkan. Akhirnya Adam diamankan oleh tim RRQ Hoshi di arah top lane tapi harus memerlukan 3 bantuan. Bener banget, 3 untuk melawan 1 orang. Dan sedangkan kalau kita lihat dari BW tadi sudah mencoba untuk mengambil objektif ke arah turtle. Tapi ternyata agak sulit untuk bagi tim Geek Fam mencoba mengambil turtle. Tapi kali ini adalah momentum yang bagus untuk mengambil turtle menurut aku. Tapi di situ ada Psycho dan juga Baby yang mencoba mengambil purple buff milik seorang Albert. Dihindari dengan satu buah yang overturn dan diamankan oleh seorang Loyfin. Bakal coba dihindari dengan flee-nya tapi ternyata nasib belum beruntung karena seorang Freeze. Betam Shoshan ke arah belakang, nggak memberikan damage terhadap seorang R7, masih bisa di-immune. Babiu masih coba untuk head to head menawan seorang R7. R7 kepentok kali ini menuju ke arah Tatep. Ada satu buah Hurricane Storm keluarkan Blazing Duet dengan satu bar retribusi diamankan oleh seorang Papil. Papil permainan yang luar biasa menuju ke arah seorang Albert. Nggak peduli apa terjadi tapi ternyata Iconic Edge-nya diamankan seorang Whiskey. Babiu udah berhasil mendapatkan turtle, masih mencoba untuk masuk tapi ternyata benar, Agak lagi-lagi bagus. birahi membunuhmu. Bener banget, nafsu benar-benar membunuhmu. Dan kalau kita lihat dari R7 sudah langsung mengambil objektif ke arah top lane-nya. Mendapatkan outer turret yang pertama di top lane dan ada Redvi yang mencoba untuk menghadang. Tadi Pak Kuito sebenarnya rotasi cukup jauh ya Oji. Ya. Dia dari bottom lane, tiba-tiba udah sekarang udah di atas, jauh banget jalannya. Jauh banget jalannya dan Albert bakal coba untuk mendapatkan satu buah turret di arah bottom lane. Lihat siapa yang mencoba dilempar Albert ke atas tapi ternyata nggak berhasil memilih seorang Psycho lagi-lagi dengan Thousand Pounder bersama dengan flickernya. Transform telah dikeluarkan, Psycho bakal ditumbangkan. Masih ada 1 detik tambahan dari seorang Adam. Adam ternyata nggak bisa memberikan damage dengan cukup banyak, bahkan di situ Albert yang berada di posisi yang diuntukkan. Satu hit terakhir nggak berhasil digapai oleh tim RRQ Hoshi. Bottom lane sedangkan Brisa menuju ke arah seorang Finn, tapi Finn membalikan keadaan dan bahkan jebating untuk seorang Frieza. Itu sebenarnya yang dilakukan oleh Freeze itu harusnya nggak perlu ya Oji. Tapi diam-diam Pak Kuito nggak bisa mendapatkan Albert kali ini tanpa diduga-duga. Sekali lagi range dan benar-benar jauh banget rotasi dari top menuju ke bottom lane. Itu untuk mendapatkan definisi 1 kill. tiba-tiba cinta datang kepadaku. Definisi turun gunung itu. Turun Iya. gunung bro. Turun gunung bener, dari tiba-tiba dia ada di bottom lane untuk menghajat. Tapi aku concern banget sama Vince yang dari tadi emang bener-bener diincar sama seorang Freeze. Cuma kita tahu sendiri bahwa Finn ini memiliki absorb damage dari dispersion. Yes. Sehingga hal tersebutlah yang membuat kesulitan untuk cari Freeze. Cross mountain telah dikeluarkan menuju ke arah R7 harus tumbang kan ada ejector dan diamankan oleh seorang Adal. 3 player langsung mengamankan seorang R7 di arah mid lane. Meanwhile Frieza masih sabar menunggu momentum tapi lihat Redvi menuju ke arah seorang Pisiko bakal coba ditonjok dan pandanya memilih untuk mundur terlebih dahulu dengan Thousand Pounder. Ditampol jab, di uppercut, the knockout strike memiliki damage yang cukup besar dan bahkan seorang Pisiko sendiri harus mundur Profesor. Retribution diamankan, Fabio hanya terlalu offset dan maka Blazing Duet diamankan seorang Albert. Albert akan mendapatkan 2 poin tambahan kali ini di arah bottom lane. What a play, sang Baby Alien menunjukkan taringnya dan Frieza pun menjadi pilihan dari para pemain dari tim RRQ Hoshi di arah belakang sana. Iconic Edge telah dikeluarkan dan lihat Frieza-nya tumbang, 3 player tumbang dan tandanya Bapak Lord yang terhormat terbebas kali ini bakal bisa diamankan oleh tim RRQ Hoshi. Betul sekali, dan Lord yang udah hadir tengah-tengah kita akan segera dijadikan objektif pertama dari RRQ Hoshi. Sebelumnya Albert mencoba untuk mengambil dulu purple buff dari Gifep dan mengambil objektif ke arah mid-nya terlebih dahulu. NOD juga diamankan oleh seorang Loi tentunya. Dan kalau kita lihat ini benar-benar suatu hal yang gak expect banget karena aku rasa Renvia harus tadi yang biasa
dia melakukan rotasi, ini tidak melakukan rotasi seperti biasanya. Dan tadi seorang Lancelot dari Baby Wheat benar-benar offside banget untuk mengambil atau menyolong red buff atau juga orange buff milik seorang Albert. Oke, dan ini adalah sneak time. Yay. Jika dapat memenangkan pertandingan ini akan menjadi kemenangan pertama Geek Fam atas RRQ Hoshi di MPL Indonesia. Wow, mari kita doakan yang terbaik untuk kedua tim yang sedang bertanding kali ini, karena menang atau kalah itu adalah hal yang sangat biasa di turnamen-turnamen. Iya, tapi itu cukup suatu kebanggaan sih memenangkan RRQ Hoshi. Pasti. Lihat Lowy-nya dengan 3 player dari tim RRQ Hoshi langsung badan. Crash Volteng yang cukup baik, tapi juga harus seorang Albert Bill untuk mundur. Tampaknya Saiko-nya menyelamatkan seorang Adam. Kali ini Sus di garis depan akan dilempar Vinanta Bobo, tapi masih ada Flicker di sana. Friza dengan flash sudah nggak berhasil mendapatkan siapapun. Ada terlalu offset, nggak punya satu buah cross mau TP masih kasih yang miss dari seorang Baby. Baby harus mundur dengan satu buah pacarnya, nggak berhasil ngapa-ngapain, dan ini adalah blunder yang lakukan oleh tim Geek Fam. Wow, Geek wow. Fam, what are you doing, brother? Tapi sebenarnya tadi itu ada key moment yang bagus sekali ya, ketika tadi rame-rame pada pindah ke atas. Sebenarnya di situ momen yang bagus sekali Oh my ketika god, Hurricane dan berhasil mencapai seorang Renvi. Renvi masih bisa bertahan, masih ada kena strike Flicker. dan masih bisa cover ke arah belakang. Tapi kali ini Bapak Lord yang terhormat yang sudah di essence akan diamankan oleh tim RRQ Hoshi tanpa ada kontes sama sekali. betul sekali, karena banyak sekali yang sudah harus menunggu respawn terlebih dahulu. 3 player dari Geek Fam harus berpulang, dan kali ini tinggal menunggu datangnya Bapak Lord yang terhormat. Kalau kita lihat sudah ada item yang akan dibahas oleh Bapak Profesor KB. Entah kenapa Immortal langsung jadi jawaban dari Albert ketika dia tahu bahwa dari tadi teamfight selalu berlangsung, dan bahkan Albert ini sering menjadi target utama dari teman-teman Geek Fam. I don't know what happened, bener banget di arah top lane tadi ketika tiba-tiba Adam udah crossbow off tank, tapi ternyata masih maju. dikejar. Kenapa? Iya, kenapa? Padahal Wow. itu udah satu-satunya momen di mana dia bisa selamat dari 4 hero sekaligus. Yang nyelamatin Ya. bahkan tau nggak? Benar, Psycho. Psycho-nya yang Psycho. nyelamatin. Dan ini bisa dibilang ini kalau cewek udah dibalas Oka doang, tapi masih di chat tiap harinya. Yes, benar-benar masih Bisa gitu ya? dipaksakan. Tapi di arah mid lane Bapak Lord terhormat sudah loncat ke sana. Ada Lowy di belakang saya pada ngapain uploadnya. Psycho berhasil mendapat satu, dua, shoot bahkan hilang kali ini di arah Gede. mid lane. Friza menuju ke arah seorang Vin, apapun yang terjadi, tapi di cover dengan seorang Albert. 2 player sudah hilang dari DFM. Geek Fam ID benar-benar melakukan blunder tadi, ini berdampak cukup parah di arah late gamenya. Iya, 2 turret terakhir sudah bisa diamankan oleh tim RRQ Hoshi, dan kali ini Renvi yang mencoba bulan Oke. menghajar satu player di situ, tapi tidak mungkin terjadi, saudara-saudara Bakal coba sekalian. dipasang kalau seorang Adam, ada pulang sumbang, tersisa seorang Baby, dan kali ini akan menjadi bencana untuk Geek Fam ID. Wipe out, RRQ Hoshi mendapatkan kemenangan 2-1. Rico tas kalau kata Bung Koret di arah sana. RRQ Hoshi melakukan comeback, satu comeback yang didapatkan atas blunder dari Geek Fam ID. Iya, benar-benar pertandingan yang membuat kita melihat kualitas terbaik dari RRQ Hoshi. 2-1. Luar biasa banget. Psycho yang tadinya di awal-awal menjadi bulan-bulanan, tapi bisa dibalikan keadaannya Bapak Profesor KB. Ya, entah kenapa aku melihat juga tadi sebenarnya satu momen yang aku masih bertanya-tanya sih, kenapa mereka harus maju satu-satu kayak gitu? Maksudku, Iya.